Welcome to my channel. Lama tidak bersua, akhirnya kita kembali lagi bertemu di udara. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa. Selamat hari Senin dan juga selamat datang bulan Februari. Ada beberapa kegiatan yang membuat akhirnya baru kali ini gue bisa menyapa kalian di beranda-beranda YouTube buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dan kali ini gue akan bahas soal kaptensi atau perkaptenan. Ya, walaupun sebenarnya gue juga banyak informasi soal raport pemain abroad. Ada semua pemain abroad, ada 20-an lah yang sebenarnya bisa aja gue tuangkan di video kali ini. Tapi nanti buat edisi siang aja lebih lengkap semuanya dari 3-4 hari terakhir itu. Ada yang mulai dari Thailand yang semalam atau tadi malam ya main. Ada Port FC, ada Asnawi di sana yang main full dan menang, dan juga Pratama Arhan main 1 jaman lebih sedikit dan membawa Bangkok United juga terus kokoh di papan atas. Tapi kita nggak bahas soal raport pemain abroad secara umum. Tapi ada yang mau gue bahas. Kenapa gue bahas soal kaptensi? Karena kemarin menarik ya. Mungkin ini untuk pertama kali dalam sejarah kita ada satu periode di mana pemain Indonesia itu menjadi kapten di klub di luar negeri. Satu di Eropa, satu di Amerika. Ya, yang di Amerika adalah Martin Paes. Kemudian walaupun dalam tajuk pramusim, dan satu lagi tentunya Kapten Jai ya, yang kemarin untuk pertama kalinya didapuk menjadi kapten saat dikalahkan Udinese 3-2 di Blue Energy Stadium. Nah, tapi kita akan bahas soal Bang Jai terakhir ya. Jadi gua akan bahas dulu soal Martin Paes karena banyak hal yang menarik ini, terutama di Bang Jai nanti seperti apa point of view-nya, kenapa dia menjadi kapten dan sebagainya. Nah, kita awali dari Martin Paes yang kemarin klubnya Dallas FC itu lagi menjalani serangkaian tur pramusim. Jadi ada turnamen namanya Atlantic Cup. Ya, ini digagas oleh legend Swedia, diselenggarakan di Portugal. Nah, kemarin atau 2 hari lalu tepatnya Martin Paes itu turun membela klubnya, tentunya Dallas FC melawan atau menghadapi Brøndby. Dia turun sebagai starter, kemudian juga dipercaya sebagai kapten tim. Dan walaupun timnya kalah 3-2, tapi ini sebuah kebanggaan. Dan dia baru digantikan menit 70 karena memang ini pramusim. Jadi ya banyak dilakukan rotasi ya untuk mencoba pemain baru, strategi baru, formasi pemain baru dan lain-lain. Dan nanti MLS baru resmi bergulir tanggal 23 Februari. Jadi masih ada 3 lagi serangkaian pertandingan persahabatan yang akan dijalani oleh Martin Paes. Jadi kita akan tunggu dalam 3 pertandingan ini seperti apa. Yang pasti kita senang ya punya tembok kokoh di lini pertahanan Indonesia, tentunya dalam kaitannya untuk menghadapi Australia nanti yang sekitar 47 hari lagi akan kita jalani menghadapi Australia, tentunya di Sydney. Nah, itu dari Martin Paes ya, semoga langgeng dengan kaptensinya, dan tentunya ini menunjukkan bahwa ya para pemain itu kalau punya nilai lebih ya dalam leadership, tentunya ini bisa memberikan juga menunjukkan value bagi pemain tersebut ya. Dan satu lagi pemain yang juga punya added value yaitu Bang Jai. Kemarin seperti yang tadi gua bridging di awal, dia didapuk menjadi kapten saat timnya Venezia itu bertanding di Blue Energy, kalah dari Indonesia 3-2. Tapi kemudian kita semua kaget senang ya ketika melihat Bang Jai ada terlilit kapten lah ininya di lengannya, dan ini akhirnya menimbulkan sebuah cerita yang menarik ya, karena sebelum pertandingan tersebut ada rumor yang sangat kencang, bahkan juga akan gue lansir di sini mungkin nanti ininya kalau memang gue nggak capek ngeditnya. Jadi seorang jurnalis dari Italia itu mengungkapkan ada inisiatif penawaran dari Juventus ke Bang Jai. Ya kan, karena Juventus sekarang sedang bermasalah di belakangnya, banyak yang cedera sehingga mereka membutuhkan pemain untuk nambel. Nah, kemudian dilayangkanlah tawaran sekitar 10 juta euro kurang lebih ya. Tapi kemudian Venezia memberikan price tag itu 20 juta euro. Jadi nggak deal lah gitu ya. Dan akhirnya Juventus mencari pemain lain yaitu Layet Kelly dari Newcastle yang memang budgetnya atau bandrolnya nggak terlalu mahal. Nah, ini bisa kita lihat dari 2 sisi. Kalian pasti senang, kita semua pasti senang bagaimana pemain kita ditawar oleh klub besar, kemudian yang punya pabrik pemain-pemain belakang di negara yang terkenal dengan catenaccio-nya. Jadi gue nggak tahu ya menganalogikan ini benar atau enggak. Buat kalian yang, karena gue background ekonomi, buat kalian yang mungkin lulusan akuntansi ini relate banget ya. Kalian mungkin kerja di akuntan publik
yang kecil, yang lokal, terus kemudian datanglah PwC untuk menawar kalian. Tapi kemudian kantor kalian nggak melepas karena nggak deal harganya. Nah itu kan menimbulkan dua perasaan yang bertolak belakang. Satu, kalian mungkin bangga, ya intinya kalian ditawar oleh entitas yang lebih besar, yang bergengsi di bidangnya. Tapi di sisi lain kesempatan itu mentah karena entitas kalian atau perusahaan kalian yang saat ini kalian diami itu tidak melepas kalian gitu. Nah ini yang harus dipahami ya. Jadi main bola itu bukan soal 4-3-3, 3-4-3 ya kan, menyerang, bertahan, enggak, juga banyak faktor-faktor yang mesti diperhatikan apalagi kalau sudah menjadi industri atau sepak bola profesional. Dalam hal ini tentunya Venezia harus berpikir, wah ini harus dijaga juga asetnya nih. Karena ada klub, ada perusahaan yang punya pola pikir dua nih teman-teman. Maaf ya kalau agak sedikit kuliah. Satu, yang melihat karyawannya, dalam hal ini slash atau garis miring pemain itu sebagai beban. Wah kita harus ngeluarin gaji nih buat karyawan, buat pemain. Tapi ada yang melihat, oh mereka ini sebagai aset yang bisa membangun, bisa meningkatkan value perusahaannya, dan bahkan kalau di bola bisa dijual kalau nilainya meningkat. Nah Venezia menurut gua adalah yang punya penilaian seperti yang terakhir. Dia melihat dengan kondisi terakhir itu, dengan datangnya penawaran dari Juventus kepada Bang Jai, ini menunjukkan bahwa wah ini aset yang perlu dijaga nih. Nah seperti apa? Nah tentunya seperti sedia kala ketika seorang karyawan ingin pindah kerja, untuk menahan kan hanya dua biasanya yang paling umum ya, ditawari gaji naik gitu ya, atau dikasih pangkat. Nah untuk Bang Jai saat ini ditawari adalah pangkat, jadi dikasih pangkat sekarang Kapten Jai. Jadi mungkin tadinya kopral sekarang kapten. Nah ini kan memberikan juga rasa bahwa saya dihargai, dan kemudian juga kalau menurut gua nggak ada masalah juga dia sabar ya, daripada dia dibeli Juventus tapi hanya untuk menambal beberapa pemain yang kabarnya cedera ya. Buat kalian Juventus ini mungkin bisa menambahkan, mending dia sabar dulu sebentar. Dan nanti mungkin berapa bulan, 4 bulan lagi ya, Maret, April, Mei, Juni kompetisi udah selesai, sekitar 4 bulan lah. Nah di situ baru nanti dia bisa memilih klub yang lebih sesuai lah, lebih tenang lah intinya, bisa mengambil keputusan ya. Apalagi toh udah ada barometer, ditawar sama Juventus ya, pasti yang di bawah itu masuk semua, masuk kualifikasi semua dong, masuk inilah, masuk profilnya masuk lah. Masa kalau Juventus saja mau Bang Jai, masa Bologna atau Torino nggak mau? Pasti kan mau, hanya tinggal memang harganya aja cocok atau enggak. Nah maka dari itu menurut analisa gua kemarin Venezia merasa, wah nih udah nggak kaleng-kaleng lagi nih kawan ini nih, punya nilainya tinggi banget Juventus loh ya. Yang gue bilang tadi, ini adalah klub di Italia yang terkenal juga dengan pabrik pemain belakang. Bayangkan kalau sampai Jai bisa pindah ke sana, wah luar biasa nih added value-nya buat dia. Bukan hanya soal harga transfer dan gaji ya, udah pasti naik, tapi pemain belakang ya berada di lingkungan yang memang pencipta pemain belakang tangguh sejak mungkin 50 tahun terakhir ya kan. Kemudian dengan kawan-kawan yang tentunya punya kemampuan juga lebih tinggi dari di Venezia, dan tetap tiap minggu mereka akan menghadapi lawan-lawan yang kuat kan, ketemu Inter Milan, ketemu AC Milan, ketemu mungkin AS Roma atau Lazio dan lain-lain. Tentu ini merupakan peningkatan kualitas yang potensinya sangat besar. Belum lagi kesempatan kalau Juventus main di Eropa ya, either itu di Europa League atau bahkan di Champions League. Mungkin akan kesempatan ketemu tim seperti Liverpool, ketemu Real Madrid. Nah ya bayangkan kalau kemudian dia hanya ketemu pemain Vietnam atau Filipina atau bahkan Arab sekalipun, pasti pedenya berbeda. Jadi ini ada situasi yang berbanding terbalik. Tapi ya itu tadi, gue rasa Bang Jai nggak perlu terburu-buru, dia sabar aja. Gue yakin apapun yang terjadi ya, walaupun kita berharap buat Venezia ya, kita harus tahu terima kasih juga untuk klub yang atau entitas yang berjasa untuk pemain kita. Kita berharap juga Venezia bisa bertahan di Serie A. Pun kalaupun mereka gagal untuk bertahan di Serie A, dan kita lihat week in week out Bang Jai sebenarnya menggendong tim itu juga ya, terlepas dari penampilan dia yang kemarin lawan Indonesia menurut gua agak kurang, tapi secara umum Bang Jai selalu stabil, termasuk juga golnya ke gawang Juventus kalau kalian lihat hampir membawa kemenangan. Ini ya menurut gua harus dijaga dengan baik. Nah itu oleh karena itu dalam beberapa bulan ke depan nanti gua rasa kalau memang nanti Venezia pun degradasi ya, pasti banyak klub yang mau menampung dia. Jadi bulan summer nanti itu adalah saat yang tepat untuk memilih tim yang tepat juga. Apakah dia mau ke Milan atau mungkin ke Juventus juga, it's okay ya, asal harganya tepat, atau mungkin ke AS Roma ya. Karena gue fans AS Roma, gue berharap klub yang gue suka dengan pemain yang gue kagumi itu bisa bergabung. Ini tentunya menjadi sebuah combo, tapi tentunya nggak ada masalah ya, dia mau
ke Juventus, mau ke AC Milan, selama itu membuat karirnya lebih berkembang, kemampuannya juga lebih baik, itu nggak ada masalah. Nah, tentunya gue akan meninggalkan pertanyaan buat kalian. Kalau kalian sendiri sebenarnya melihat Bang Jai ini lebih bagus atau Kapten Jai ini lebih bagus untuk berlabuh di mana nih? Apakah bahkan juga mungkin ke klub lain, ke liga lain, ke Liga Inggris? Tinggalkan komen kalian di bawah ya. Oke teman-teman, itu adalah video pendahuluan gue di bulan Februari ini. Mudah-mudahan memberikan insight, memberikan informasi buat kalian, dan terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu dan adios.